ya. Integritas. Yes, integritas itu penting. Ada nggak ada atasan lo, kerja aja yang benar. Betul, setuju sekali. Yang dari tahun kemarin kita selalu ada grand prize di dalam. Ada grand prize-nya. Yes. 1 unit motor Yamaha Frigo. Yuk mari. Event dari Horizon Ultima Ratu ada kurma kuliner Ramadan. Ini harganya kalau misalkan di sini ada 178.000, tapi kalau misalkan kamu pengen dapat lebih murah lagi, kamu bisa ngajak teman-teman kamu. Kalau misalkan 5 orang itu berarti di 168.000. Kalau 10 orang 158.000. Halo sobat kita, ya sekarang ada perbedaan di set kita, tapi kita tetap di Horizon Ultima Ratu Serang. Dan di konten kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama Head Director of Sales dan juga Marketing dari Horizon Ultima Ratu. Tapi sekarang kita ngobrol langsung sama kuncennya istilahnya. Kalau di Gunung Merapi ada Mbah Marijan, tapi kalau misalkan di Horizon Ultima Ratu Serang ada Ibu Inu. Oh, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Damang? sehat Kang. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Dan kita juga pastinya bakalan ngobrol-ngobrol juga nih ya sobat kita. Kita kuliti semuanya mulai dari perjalanan karirnya. Terus juga nanti kita ngobrol-ngobrol tentang program dan juga promo apa aja khususnya di Horizon Ultima Ratu selama bulan Ramadan. Siap. Oke, Ibu Inu. Boleh diceritain gak sih perjalanan karirnya gimana ceritanya, asal itu dari mana, terus sampai akhirnya bisa nyemplung ke dunia perhotelan dan juga hospitality itu gimana? Panjang ya, Panjang, iya betul. Panjang. Memang kita mau 3 jam tadi, Bu. 3 jam katanya. Baiklah. Perjalanan awal Imula itu di Jakarta. Awal mula Jakarta. As a guest relation officer. Oke. Di salah satu brand international chains. Boleh sebut brand nggak sih? Boleh. Ya? Boleh. Nanti kita siapa tahu masuk itu. nanti kan? Mercure Convention Center Ancol. Oke. Itu lumayan lama. So kalau ngomongin karena backgroundnya memang sekolah juga dari perhotelan. Oke. Jadi memang after graduate, alhamdulillah langsung lah dipanggil sama si international brand. Wow. Jadi agak sempet kaget, Jakarta ya? Ih. Aduh, takut dengan ya banyak informasi, tapi alhamdulillah kan karena kakak udah ada di Jakarta duluan ya, di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, saya ngikut dulu sama kakak. Terus akhirnya lanjut dapet tawaran as a sales yang sebenarnya mungkin cita-cita semua orang sih pada saat itu. Jadi setiap ngeliat anak sales tuh, ih kok keren ya, pakai jas, gitu. Ih ketemu orang-orang. Padahal gue juga ketemu klien kan, Iya sih benar. Ih kok keren banget akhirnya. Dan bersyukurnya, saya nggak tahu ya udah jalannya kali ya. Jadi langsung ke bintang 5 waktu itu. Wow. Jadi after 4 star langsung ke bintang 5 di Grand Melia Jakarta. Alhamdulillah juga being promoted jadi dari koordinator and then sales executive and then become a sales manager. Wow, keren banget. Lanjut, ya alhamdulillah selama berkarir saya lebih banyak maksudnya orang nawarin lah ya. Jadi dalam artian lo mau ikut gua nggak? Lo mau bantuin gua nggak gitu. Jadi kayak yang salah satu senior pindah ke Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta. Ya setahun ya kalau nggak salah. Saya pikir udah nggak kenal, nggak ada kontak juga. Atau di telepon. Gue lagi butuh mice. Oh mice, boleh deh saya bilang gitu. Agak worried karena agak nggak pede. Kayak ini yakin ya gitu ya, karena begitu masuk yang waktu begitu bintang 5 aja gila bahasa Inggris tuh kayak it's a mandatory bahwa lu harus pakai bahasa Inggris. Kudu karena administratif semua pakai bahasa Inggris lah. Wow. Jadi, aduh bisa nggak ya gitu kan. Akhirnya coba dan salah satu perusahaan yang cukup saya boleh bilang secara SOP atau standarnya cukup tinggi ya ada di Ritz-Carlton. Ritz-Carlton ini, wow. Pindahlah ke Mega Kuningan, saya sebagai manajer di situ. Setahun ya akhirnya berlalu, sempat vakum. Sempat vakum, tidak bekerja. Tidak bekerja. Being housewife atau a mom for my. Ibu rumah tangga sobat kita. Ibu rumah tangga. Aku gak ngerti gitu loh. Itu ibu biasa rumah tangga, saudara-saudara. Jadi udah akhirnya. Cuman dari temen waktu itu nawarin juga kalau bahasa sana biasanya dulu manggilnya cang gitu. Oh ya, Cong, lu mau nggak gitu? Kita lagi butuh nih,
sekarang saya gue pakai hijab, gue bilang. Hotel kan Iya, iya. identik tidak boleh menggunakan Hijab. Akhirnya 5 menit nanti gue kabarin. Tek, dapet. 5 menit cepet juga ya? Apakah Cepet. langsung lepas hijab atau Enggak, gimana bukan, posisinya maksudnya 5 menit? Waktu itu adalah, ini yakin, ini perusahaan hotel loh, dan itu bidangnya bukan yang cuma hanya hotel, jadi golf course. Waktu itu adalah golf, jadi aduh saya nggak pernah megang bidang golf gitu kan. Akhirnya gue minta waktu 5 menit loh, nanti gue update ke lu gitu kan. Oh ya udah, telepon lagi balik, oke ya, send your CV. Kaget dong, CME orang Malaysia, base mereka lebih banyak di Singapura. Karena memang kontrak headquarternya ada di Singapura. Jadi memang kerjasamanya sama orang Singapura ya. Alhamdulillah kalau boleh dibilang rezeki. No, it's okay, you can still wear your hijab gitu kan. And it's very smooth, bener-bener smooth banget. Gak ada, punten ya kalau ngomong negosiasi apa kayak gitu itu nggak ada. Langsung confirm ACC, terima approve. Minggu depan masuk ya. Wow, keren. Jadi ya alhamdulillah. Dan akhirnya berlanjut ke startup company. Jadi cuman ya nggak lama ya. Waktu itu lagi booming 2016. Iya, lagi booming-boomingnya startup tuh. Food directory, kalau mungkin nggak semua orang bagian orang tahu ya kali ya. Namanya Crave.com. Crave.com. Yes, itu di situ saya diajak sama temen. Saya bilang ini gue nggak tahu loh ini bidang apa sih gitu loh. Oke, gue di hotel saya tahu bahwa ada makanan dan segala macam, ini apa gitu loh, dan startup itu kan ini apa sih? Gitu. Sesuatu yang baru gitu ya. And then akhirnya ngobrol lah, kan CEO-nya orang Korea ya, ganteng banget. Nggak dipepet. Jadi kita interview bukan, maaf ya kalau boleh dibilang apa ini? Kita interview di depan toilet. Di depan kantornya toilet? dia, karena kantornya dia itu waktu itu di salah satu apartemen kan. Buset kata gue, udah. Oh hai Inu gitu. Oke. Kok ya ini opa-opa, ajusi kan. Duduk samping kita, kaki panjang banget ya, gue bilang kok panjang banget ya. Hai, gue bilang hai gitu kan, udah ngobrol cuman itu udah biasa lah. Akhirnya alhamdulillah ya rezeki kalau boleh dibilang udah ada yang ngatur ya. Betul. Terima, kaget banget turbulence-nya bahwa startup itu within a month aja itu bisa perubahan. Iya. Sistem kerjanya yang gila, dan anak mudanya luar biasa. Kayak dirimu. Iya benar. Gila yang kayak bilang ini anak muda kok pada iya. Tapi mereka hebat. Dan sama mungkin kaitannya rezeki ya. Hijab itu rupanya. Betul. Betul. Kalau misalkan kita yakin dan juga kita punya niat, insya Allah gitu ya. Walaupun tadi Bu Inu bilang stereotipnya kalau misalkan di hotel sangat minim sekali untuk menerima orang yang berhijab. Sekarang alhamdulillah udah banyak banget juga, dan juga ya itu bisa sama secara kesetaraannya. Betul. Gitu. Ada yang mau masuk nih kayaknya Ibu Inu sebentar. Coba. Apa ini? Kaget ya gue. Apa ini? Hai Mbak Desi. Ada Mbak Desi. Selamat sore. Aku bawain The Horizon Punch. The Horizon Punch. Iya betul. Apa ini isinya di dalam sini Mbak Desi? Itu perpaduan sirup grenadin, orange juice sama pineapple juice. Itu seger. Best seller di sini. Kalau yang Ibu Inu minum apa itu? Nggak tahu. Jus gak sih? Yes. Avocado. Emang suka jus avocado atau gimana, Bu? Favorit dan spesifik. Oh, berarti ini sudah sesuai request? Iya. Apa less sugar kah atau? Oh, enggak, kebalikannya. Nggak ngeliat ya? Oh. Dengan seksinya aku. Iya betul ya. Emang suka yang manis-manis kayaknya sobat kita. Kasih. Boleh aku cicip nih ya? Silakan. Thank you Mbak Desi. Makasih, Mbak Desi. Luar biasa. Sorry, harganya berapa? Untuk harganya dia di 54.000. 54.000. 50-nya. Oke, kalau yang ini tadi Sama juga. nambah gula nggak berubah harganya? Tidak. Nggak, Nambah gula, mau tambah Apanya tuh? Ice cream. Susu kental nggak ada? Es krim juga. Es krim nggak apa-apa. Oke. Yang nambah harga kalau misalkan nambah porsi berarti ya. Betul, Beli lagi. nambah. Iya betul. Oke, luar biasa. Kita cicipi dulu. Ini dia menu. Mbak Desi. Thank you Mbak Desi. Menu favorit langsung dari The Horizon Ultima Ratu Serang. Ih, seger ya. Enak kan? Ini tiap ininya ada ini nggak sih Bu? Kayak misalkan perubahan menu ada yang Ada. baru gitu ya? Per 3 bulan kita buat. Per 3 Perubahan. bulan.
Oke. Harus itu sih wajib, dari minuman sampai dessertnya juga ada, kemudian yang main course-nya juga ada. Ada es krimnya juga nih sobat kita, enak Yes. nih. Wow. Bungkus. Oh. Recommended. Bungkus nanti, aku bungkus 7 ya buat keluarga di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini cukup menarik juga, dan dari perjalanan Ibu Inu gitu ya, bahwa banyak banget justru orang-orang yang nawarin ke Ibu Inu, bukan yang apply justru. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Tapi ada yang maksudnya terakhir yang habis dari startup itu saya apply. Karena agak kaget ya. Wow, ini saya kerja sama anak muda yang kalau bahasa sekarang itu kan agile. Iya, betul. Sat, gitu Betul. Duh, kok kayaknya nggak bisa ngejar. Tapi sebenarnya bukan apa, cuman permasalahannya adalah kalau startup itu kadang-kadang kita nggak secure. Even kita sebagai karyawan tetap, kita nggak secure karena perubahannya itu tadi. Satu perubahan, and then once mereka tidak mendapatkan investor, layoff-nya kenceng banget. Iya, benar. Jadi ya akhirnya daripada nggak secure meskipun saya sebagai karyawan tetap. Pernah, tapi itu lumayan lama ya. Jadi apply-nya cuma iseng gitu kan, tahu-tahu. Iseng ya, apply-nya iseng ya. Kan kita kan harus tetap cuma mikirin aja, ada nih di job street, masukin lah gitu ya. Ditelepon sama HR-nya, terus saya sudah sama menyampaikan adalah, Pak Punten, ini hotel, saya bilang. Oh iya, katanya. Saya tuh agak skeptis. Ini saya tuh soalnya kan pakai hijab, saya bilang gitu. Jadi saya di sana gimana? Saya bilang. Jadi intinya tetap mengkhawatirkan ya. Akhirnya dia cuma bilang, Ibu, kita halal hotel. 99% karyawannya semua muslim. Wow. Cuman ada satu. Langsung kaget dan melongo. Dan itu pun smooth. Cuman memang proses ya waktu itu. Ditawarin juga sebagai head of sales department, berarti sales and marketing department, membawahi sekitar 22 tim lah. Gede resortnya, pasti tahu Sriater Hotel gitu kan. Pemandian air panas. Yuk. Kalau subuh kan? Iya, betul. 42 hektar, megang rekreasi, campingnya, kemudian megang hotelnya juga, sama ya, MICE-nya juga sama ada. Dikasih tahu bahwa Ibu besok masuk ke Bandung buat bikin presentasi ya Bu. Waduh, baru disampaikan. Kita ke Bandung, sempat sakit waktu itu. Jadi bikin presentasi karena dikasih waktu cuman sehari, begadang dong. Sempat drop. Sedangkan presentasi sekitar jam 1, setengah 2 kalau nggak salah. Begitu jam 10, jackpot. Aduh, ini kayaknya nggak bisa. Lillahi ta'ala. Istirahat, minum ya kayak Milan, apalah gitu kan. Obat lah. Udahlah istirahat, tidur. Alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah. Dan sangat sama, dikasih kelancaran, dikasih kemudahan. Setengah jam presentasi, besokannya langsung LOI. Jadi ya. Wow. Teruslah alhamdulillahnya setelah itu ya ada yang mungkin karena headhunter gitu ya. Terakhir tuh yang agak miss malah saya sendiri kaget ya. Ini apain sih? Mas dari mana? Tahu nomor saya dari mana? Oh, saya headhunter Bu. Headhunter. Kenapa? Wah, gue kayak kaget dong. Iya. Kok gue masuk dalam kualifikasi itu? Kenapa ya gitu loh. Mas maaf, ini kayaknya masalah. Saya bilang, oh enggak Bu gitu kan, Ibu background Ibu sering Ancol, pernah kerja di Ancol gini. Terus saya bilang gitu, ini perusahaan dari Ancol Bu, Ancolnya langsung. Wow. Jadi cuman itu proses yang luar biasa menurut saya, paling lama itu. Kenapa? Kurasinya kah atau sampai 6 bulan ya? 6 bulan? 6 bulan. Untuk bisa masuk dan untuk mengetahui bahwa saya diterima. Jadi waktu itu pun sempat kagetnya adalah, Bu, kita tuh lagi mencari vice president untuk resort. Vice president. Pak, maaf ya, saya bilang, Mas, maaf nih, saya bilang. Saya tuh nggak tahu, saya nggak pernah, saya bilang gitu. Akhirnya interview udah ikut aja dulu Bu prosesnya gitu kan. Sama itu juga psikotes kayak yang, udahlah kayaknya sesuatu yang nggak mungkin deh gue masuk. Itu kan BUMD ya. Iya. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kayaknya. Udah kerjain aja biasa santai. Nothing tulus lah ya. Kok lanjut ya? Bu nanti interview, kok ini masih terus lanjut? Agak bingung. Terakhir itu karena mungkin dari sisi saya juga menyampaikan kayaknya kalau untuk ke posisi itu karena megang 4. 4 apa itu yang ditawarkan. Jadi 4 unit. At that time. Ya, jadi saya mikir saya itu hanya tahu terkait hotel, convention saya tahu. Tapi yang satu lagi ini yang marina ini saya nggak tahu. Masih itu buta sekali ya.
parkirin apa sih? Kapal ya? Kapal-kapal Iya, yang marin. kan orang kaya semua ya. Iya, Jadi agak yang punya yak. Iya. Yak tuh Nggak sobat tahu kita. juga itu kan kayak apaan tuh bidangnya, Iya betul. Saya bilang kalau saya dikasih satu untuk unit aja pun saya udah nggak apa-apa kok gitu. Iya. Gak mesti Lama, empat-empatnya lah ya. iya. Nggak, saya juga sadar diri dong Iya, ya, betul, kita betul, nggak betul. bisa yang terlalu, kalau ada yang bilang bahwa ambil aja dulu terus lo belajar, cuman saya tetap harus melihat Setuju. kemampuan dulu, saya Betul. nggak tahu. Akhirnya ya mungkin karena itu juga ya, dan rezekinya memang masih hanya untuk satu unit, saya juga nggak berani ini. Alhamdulillah keterima sampai hal-hal yang maksudnya ini bener ya, ini bener ya. Masih mes sendiri ya tiba-tiba bisa keterima gitu. Iya. Dengan proses 6 bulan itu. Luar biasa. Dan semuanya diikutin semua prosesnya sama Ibu Inu. Dan itu tadi kalau misalkan memang mungkin niat kita nggak ada sesuatu yang negatif gitu ya. Insya Allah pasti diberi kelancaran sama Allah. Betul, tapi bener. Niat awal adalah kalau kita nitip sih ya, mungkin buat anak-anak muda, masa sih. Saya selalu nanya sama orang tua, and then kalau ada yang bilang bahasa, giliran mau interview lo ngaji lo sholat. Oh iya. Emang kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan emang lo harus minta, ini bener nggak sih, ini baik nggak Betul. sih gitu lah. Akhirnya itu sih Itu yang tadi, diambil. Jadi diberi langkah jalan. dari saran dari orang tua dari dulu sih. Kalau Pengen sesuatu, ya udah. mintanya main di atas. Betul. Minta sama yang di atas. Jadi kalau misalkan mungkin ya apalagi generasi Z sekarang ya Bu ya. Generasi apa? Aku Z. Oke. Kan keren. Iya, aku Z. Startup tadi yang Oh, iya. Kalau misalkan ngeliat generasi Z tuh tiba-tiba ibadahnya jadi kenceng tuh, itu malah jadi ceng-cengan di tongkrongan. Ada yang diminta ya lu ya, lagi nyari jodoh nih. Ya padahal nggak apa-apa juga. Karena kan emang kita pengen minta sesuatu. It's okay juga tuh sobat Ini kita. kayak ceramah kan ya? Nah iya betul. An-nazafatu minal iman. Masya Allah. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, Nah itu dia. Keren. Oke, itu tadi perjalanan karir Ibu Inu gitu ya. Dan itu tadi mulai dari awal lulus langsung ditawari, langsung megang bintang 4, bintang 5 juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Apa namanya, Ritz-Carlton, Mercure. Ya, pokoknya, itu. Ya, itu pokoknya keren-keren semuanya sobat kita. Dan gimana ceritanya bisa akhirnya nyampe dan juga mampir di Banten, khususnya di kota Serang. Kota kelahiran. Kota kelahiran. Di Cilegon. Cilegon. Orang sini. Jadi wong kita. Wong kene, Jerema. Jaseng. Jaseng. Orang gawe tasirane. Nah, itu dia. Jadi kaget pas kemana. Jadi sebelum ke yang si Ancol sebenarnya sini duluan ya. Oke. Dan saya waktu itu lebih apply itu as a Director of Sales and Marketing untuk sisi corporate dari MGM. Oke. At that time. Cuman tawaran yang dikasih adalah ke GM. Alhamdulillah balik lagi Lancar karena lagi ya. dapet tawaran. Jadi sebelum ke Ancol tuh dari Sariater ke sini langsung GM. Jadi ya kalau boleh dibilang balik lagi ya balik ke atas. Iya betul. Itu aja sih. Luar biasa. Gak Ini mau pusing. apa ya? Aku jadi image sendiri beneran kayak diberikan kelancaran banget gitu ya dari ada cobaan terberatnya atau tantangannya nggak sih Bu? Soalnya kayaknya yang aku dengar tadi kayak aku ditawarin alhamdulillah lancar. Apakah ada background yang tidak mau Ibu Inu buka di belakangnya ataukah memang alhamdulillah diberikan kelancaran semuanya dalam prosesnya? Kalau dalam sebuah proses pasti akan ada, tapi kan tinggal kita ngelihatnya gimana sih. Oh iya setuju lagi. Atau jangan-jangan nih Bu Inu memang terlalu positif. Padahal ada cobaan tapi dia lihat kayak ini mah biar cambuk aja biar gue lebih kenceng lagi kayak harinya. maksudnya kayak saya gini, contoh yang tadi nunggu 6 bulan gitu ya baru dapat kabar. Iya, gitu kan itu kan it's a proses yang mungkin orang juga kalau orang udah ini mah udahlah gue mendingan cari yang lain enggak, tapi ya yakin aja bahwa kalau memang udah rizkinya pada saat kita dikasih di suatu tempat itu pasti akan ada apa ya namanya ya baik itu pembelajaran buat kita menjadi orang yang lebih baik atau bagaimana, intinya sih ya ambil positifnya ya kalau kata saya sih nggak mau. Iya. Kalau ditanya wah waktu jadi sales ya namanya jadi sales tiap hari ditanya mana lu gitu kan klien lo nggak ada nih gitu ya, pengalaman itu pasti semua ngalamin tapi kan itu menjadikan kita lebih dewasa nanti. Betul, setuju, luar biasa. Dan itu tadi ya bisa ngupgrade skill juga dan kita juga bisa ketemu sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami sampai akhirnya jadi pembelajaran juga di experience dan juga pengalaman kita. Nah, aku jadi penasaran dari semua perjalanan karir Bu Inu yang udah lewatin, udah sempet di Bandung, Jakarta udah sempet, terus Tasik sempet juga. Pokoknya udah banyak banget deh tuh sobat kita sampai akhirnya nyemplung ke Banten dan juga kembali ke kampung halaman khususnya di Cilegon sebenarnya lahirnya Ibu ya. Dan tapi bekerja di Horizon Ultima Ratu Serang yang letaknya di Serang nih.
Ada perbedaan nggak sih Bu dalam proses apa ya bisa dibilang juga memimpin dan juga ngelit para karyawan-karyawan? Ada kultur yang berbeda atau mungkin market yang berbeda antara pengalaman-pengalaman yang pernah Ibu jalani sampai akhirnya sekarang di Horizon Ultima Ratu Serang ini? Pasti ada, balik lagi kalau karena biasa di Jakarta ya, apa-apa dulu tuh jadi begitu masuk, gak usah ke Serang dulu kali ya. Jadi begitu masuk ke Sari Ater deh contohnya. Itu kan membawahi sekitar 20 satuan tim lah, marketing, PR, sales gitu kan. Kaget sih, kaget tuh dalam artian kalau kita dulu di perusahaan yang lama tuh adalah kita itu sebagai SOP buat diri kita sendiri. Jadi sesuatu prosedur itu tidak perlu diingatkan sampai sedetail itu gitu. Tapi kalau di daerah, jadi waktu itu ada satu momen yang sering saya ceritain lah ke tim di HOD di sini juga. Jadi masalah kedisiplinan aja ya. Kalau di Jakarta tuh kayaknya nggak perlu, malah kita tuh belum pulang jam segini balik nggak gitu. Iya, malah mendingan justru itu tuh Jakarta. Mendingan lu datang pagi, kita mau pagi bener-bener pagi gitu ya. Jadi kalau di sana waktu itu sempat kaget, wah kok ini jam 4 udah pada pulang gitu. Ini yakin nih event udah ke follow up atau apapun semua udah selesai dengan benar gitu ya, on track lah gitu. Kok datang pada ya lo masuk jam 8 lo datang setengah 9 kan ya, gue agak oke lah gue bilang. Iya. Akhirnya saya termasuk dibilang yang agak keras gitu. Jadi agak sedikit gimana ya kalau boleh dibilang, wah cuman mereka, saya cuman acungin jempol buat tim di sana, mereka open for apa ya kalau saya boleh bilang, terbuka untuk semua masukan. Jadi mereka ya membuka hati ya, akhirnya kita bisa jadi solid. Oke, luar biasa. Jadi kalau ngomongin ini lebih ke tadi ya, jet lag aja kaget, kok begini ya, kok gitu aja sih. Betul, ya itu tadi ya, karena mungkin perbedaan iklim juga, secara pekerjaan, kebiasaan, dan itu tadi. Dan ya kita juga mau gak mau kalau misalkan kita masuk ke tempat baru harus bisa beradaptasi juga ya. Betul. Dan sebisa mungkin ya yang negatif-negatifnya jangan sampai ke bawah. Jadi kita harus stay dengan prinsip kita yang ada gitu ya Bu ya. Integritas. Yes, integritas itu penting. Ada nggak ada atasan lo, kerja aja yang benar. Betul, setuju sekali. Jadi kalau misalkan kerja ya jangan gara-gara cuman ngelihat atasan doang gitu. Oh ada, aku lagi pakai batuk lagi gitu. Biar kayak lagi itu jangan tuh ya sobat kita ya. Harus ditanamkan dalam diri kita kalau misalkan kita bekerja harus ikhlas, niat baik itu, jadi semuanya kagak ada maksud-maksud yaitu tadi di belakangnya gitu. Ada pertanyaan titipan tadi. Ibu suka nonton bola? Kata siapa? Kata Bang Kiwong katanya, dia nanya tuh katanya, Ibu tuh bobotoh, The Jack atau Volcano? Aduh, Volcano. Agak ngeri kalau ke situ ya. Suami saya orang Bandung soalnya. Bandung, berarti bobotoh. Oke, saya mah Persi, aing wela. Bobotoh berarti. Jadi, KTP soalnya. KTP, kalau KTP emang mana Bu? Udah pindah dulu nih, mohon maaf. Udah pindah dulu. Tapi nanti mau pindah lagi. Alah, emang nomaden ya, pindah-pindah ya. Gak capek Bu ngurusnya Bu? Sih. Capek ya. Aduh. Itu tadi. Nah, itu tadi sobat kita tadi kita udah ngulik juga perjalanan karirnya dan juga ada beberapa memang perbedaan-perbedaan yang Bu Inu rasain gitu ya, khususnya mulai dari yaitu tadi karena mungkin banyak sekali pengalaman mulai dari Jakarta yang mungkin secara waktu sangat cepat sekali, betul. Terus juga memang lebih straight lagi. Jadi memang ada beberapa perbedaan yang dirasakan dan semoga saya menjadi inspirasi juga. Yang terpenting itu tadi, walaupun memang ada beberapa kekhawatiran, contohnya kayak misalkan pengen nyemplung ke ke dunia perhotelan yang bukan itu kolam tadi. Renang ya? Bukan. Nanti mungkin habis ini aku nyemplung ke kolam renang. Aku belum pernah berenang di Horizon ya. Ayo, boleh dong. Berenang bareng kita. Udah berapa hari kesini loh? Iya udah berapa hari nggak pernah ditawarin nih sama. Kode ya. Pinter ya. Pas banget loh. Pas banget. Saya langsung sama kuncennya nih ya. Tinggal request mau apa. Oke, ya itu pokoknya sobat kita. Nah, sekarang aku penasaran, tantangan terbesarnya apa saat ini yang dialami Ibu sebagai GM di Horizon Ultima Ratu? Tantangan terbesar menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar. Tantangan terbesarnya itu. Kenapa? Orangnya meletup-letup ya. Memang sekarang kan proses ya. Kalau udah di usia 40 itu kan katanya. Iya. Tapi sekarang sudah bisa alhamdulillah sedikit memanage lah. Tapi kalau dulu tuh yang Ibu lahir bulan apa? Ini kayak mau diterawang. Aku mau baca zodiaknya. Aku kasih tau aja langsung zodiaknya bagaimana? Zodiaknya apa? Cancer. Cancer.
kurang paham juga. Sosok jadi peramal nggak ngerti juga. Juni ya? Oke, Juni luar biasa. Oke, nanti kita bakalan bahas juga ya. Tanggal 23 mungkin ada yang mau ngasih kado boleh. Boleh. Mau ngasih apa? Gak tahu ya, kayaknya lebih baik ibu yang ngasih saya ketimbang saya ngasih ibu ya. Oke, berarti itu tadi tantangan terbesarnya justru datangnya dari diri sendiri. Yes. Harus lebih bisa sabar. Betul. Apakah emang orang emosional kah? Ataukah memang saking straightnya, saking apa ya bisa dibilang juga yaitu tadi integritasnya. Jadi kalau misalkan ada miss-miss sedikit suka, masih gitu aja nggak bisa sih. Suka sebel sendiri atau gimana sih? Suka sebel sendiri, tapi balik lagi kan kalau sabar konsepnya sangat luas ya. Iya sih. Dalam artian tuh bukan cuma masalah emosional, pada saat kita diterpa sesuatu tuh lo bisa steady nggak sih, lo bisa stabil nggak sih bahwa dengan melihat situasi ini tuh lo harus mencari peluang lain gitu loh. Itu lebih ke situ juga sih sebenarnya, bukan cuman kayak sabar tuh berarti kayaknya lu emosian ya, berarti enggak. Lebih ke sisi bahwa pada saat kita diterpa sesuatu, apakah kita bisa melihat dengan sisi yang positif atau tetap selalu negatif. Setuju, luar biasa itu tadi. Dan ya itu tadi sabar bukan tentang ya kita nge-freeze gitu loh. Iya, karena itu tadi aku mencerna itu loh, dan oh iya ya ternyata bukan sekedar kata-kata yang kalau misalkan sabar ya udah diemin aja. Tapi lo bisa memposisikan diri lo untuk melihat beberapa point of view. Ternyata ya itu tadi bener apa kata yang ada di agama kita gitu, dan Zelvi yakin juga sobat kita ya bahwa setiap masalah pasti ada hikmahnya. Betul. Dan kita bisa ngambil pelajaran dari itu juga. Oke, dan ini lagi viral juga, diomongin di mana-mana dan banyak yang terdampak juga. Aku pengen tahu juga nih dari Bu Inu sebagai GM di Horizon, yang biasa juga kita tahu ya hotel-hotel itu biasa dipakai untuk tempat meeting dan juga beberapa aktivitas khususnya dari government itu sendiri. Efisiensi anggaran ini Bu, berdampak nggak yang dari brief kan ya? Iya, dari tadi 1:30 sebenarnya tadi udah kita brief. Berdampak banget nggak Bu ke Horizon? Berdampak banget, tapi ya balik lagi tadi. Kalau kita ngelihatnya dari sisi negatif, and then we stuck. Yang harus kita pikirkan kan keep moving. Jadi once kita kenapa ya, dulu pernah melakukan apa ya supaya bisa gitu loh. Jadi apa yang kita udah pernah lakukan itu harus dipikirin lagi. Jadi kayak malah saya ngambil ininya mungkin mikirnya lebih, berarti sekarang saya harus lebih memikirkan secara inovasi apa, dan itu otak tuh jadi terus mikir Betul. Dengan kondisi seperti ini ya tetap disikapi positif aja. Kalau ngomongin terdampak saya cuma bisa memotivasi tim bahwa rezeki itu udah ada yang nakar, balik lagi ke situ aja sih. Jadi kalau sekarang kita terdampak, insya Allah di depan ada yang mulai. Setuju luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Bu Inu dong. Positif banget kuliah, positif banget pokoknya. Pokoknya semuanya harus dipikirkan secara positif ya. Walaupun kan ada orang juga kalau misalkan kita lihat ya efisiensi anggaran ini kan banyak orang malah nyalahin sesuatu yang di luar kontrol mereka. Oke, ini yang saya sampaikan ke tim saya. Menyalahkan seseorang itu mudah. Tapi untuk melihat bahwa orang tuh nggak mungkin salah terus. Pasti ada sisi baiknya. Jadi do not judge terus-terusan orang itu salah, tapi tetap harus melihat dari sisi apa yang pernah dilakukan segala macam. Itu sih kalau aku sih lihat. Luar biasa. Tuh, terus nih Bu, aku penasaran. Berarti memang berdampak ya efisiensi anggaran itu, tapi ya itu tadi dengan adanya kebijakan ini harus lebih kreatif lagi, harus buat inovasi yang out of the box. Kalau misalkan secara market, aku penasaran juga nih. Kalau di Kota Serang khusus ya, kalau misalkan kita lihat kan beberapa kota-kota kayak misalkan Malang, Bandung itu memang tempat wisata. Resort, resort gitu kan. Jadi memang para pelancong, para turis tuh memang mampir ke sana untuk vacation dan juga pengen nginep juga. Kalau di Serang ini lebih ke arah mana? Orang-orang yang untuk kerjakah atau memang staycation untuk healing sejenak, atau lebih kemana sih Bu sebenarnya? Karena ini memang di center ya, maksudnya di City of Center, jadi jatuhnya memang kalau hotel-hotel yang berada di tengah kota disebutnya adalah bisnis hotel. Jadi memang marketnya lebih dari tadi sisi itu, bukan ke individual, korporasi atau mungkin dari segi government dan segala macam, lebih ke situ. Kalau resort kan pasti mereka lebih individual, mereka akan strongnya, karena tadi ya saya bilang saya pernah di resort 2 kali, strongnya adalah dari hari Jumat sampai dengan Sabtu. Kamis lah, start Kamis. Tapi kalau kayak City Hotel kayak gini, dia weekdays-nya lumayan tinggi. Wow.
Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa program-program yang bisa dirasain khususnya untuk para sobat kita juga nih secara individual. Boleh kasih tahu nggak programnya ada apa aja sih? Khususnya di bulan ini dan juga nanti di bulan Ramadan tiba. Ramadan tiba. Apa itu Ibu? Aku sambil minum ya Bu ya? Boleh dong. Ibu juga mau dong sambil diminum Ya dong. Allah, baiklah. Mantap banget nih. Ini udah ada flyernya. Oke. Cara gitu kan. Kurma kuliner Ramadan. Kuliner Ramadan. Ini dulu ya, nanti Ya. yang lain ada. Jadi kuliner Ramadan ini mungkin hampir semua juga hotel create ini. Ya. Tapi kita satu-satunya yang daerah Serang mungkin. Probably saya kurang tahu, tapi yang dari tahun kemarin kita selalu ada grand prize di dalam. Ada grand prize-nya. Yes. 1 unit motor Yamaha Frigo. Yuk mari. Caranya seperti apa ini Ibu? Nanti kalau pesan akan dapat kupon. Oke. Jadi nanti akan kita undi after ini ya, maksudnya setelah Ramadan selesai segala macam. Nanti kita akan ada live. Tahun lalu seperti itu juga. Oke, dan sistemnya itu kayak gitu. Sudah berjalan. Oke, jadi mesti belanja dulu nih ya sobat kita ya. Kamu Betul. di kuliner Ramadan ini di Horizon Ultima Ratu Serang. Terus nanti kalau misalkan kamu udah payment, udah bayar, nanti bakalan dapat kupon. Betul. Yang Pada akan saat hari H nanti dikasihnya. hari H. Oke. Karena dia harus ngisi. Oh, data diri dulu Yes. segala macam. Oke, dan kamu berkesempatan mendapatkan 1 unit motor Yamaha Frigo. Ada yang lain juga sih. Ada apa lagi itu Bu? Tiap minggunya ada fresh money 500.000 yang kita akan bikin live Wow. di IG. Jadi buat yang booking di setiap hari Minggu dan langsung makan di hari Minggu juga, biasanya kita undi yang pada saat hari Minggu itu aja. Oke. Buat si fresh money-nya. Buat si Gitu. fresh money-nya. Jadi Kalau kan, siapa tahu pada saat lagi booking di situ nggak semayar nih, gue mau niat menraktir teman, atau malah dapat malah dapet, iya 500. balik modal jadinya. Tapi kalau misalkan nih Bu, nanti ada yang datang ternyata dia nggak puasa, tetap dapat. itu kan Bang Cipo permasalahannya soalnya nggak bukan- pernah puasa katanya. Puasa sebulan nggak sih? sebulan ya Kang Cipo sebulan 29 hari kayaknya dia itu. Nggak sebulan, ada sehari gitu di awal. Tetap dapat berarti ya Bu ya? tetap Oke, luar biasa. Nah kalau misalkan promo kamar ada nggak nih Bu? promo kanal juga ada, tapi ini belum selesai itu Oh iya, sabar dulu banyak. buru-buru. Jadi kalau tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 first week-nya itu harganya masih bisa digoyang. Masih bisa Dan dinego? kita ada namanya early bird. Ada early bird. Yes. Oke. Jadi harganya dari 168.000 itu untuk yang kalau misalnya dirimu datang berlima nih. Oke. Gitu. Jadi minimumnya 5 orang. Oke. Kemudian ada yang 158.000 itu yang buat 10 10 orang. Oke, jadi makin rame makin cinta ya? Iya, gitu. Seru. Kan namanya juga jualan. Namanya juga jualan betul. Ya kan? Tuh ya. Ini sobat kita jangan lupa untuk datang juga nanti di bulan Ramadan di event dari Horizon Ultima Ratu ada kurma kuliner Ramadan. Ini harganya kalau misalkan di sini ada 178.000, tapi kalau misalkan kamu pengen dapat lebih murah lagi, kamu bisa ngajak teman-teman kamu. Kalau misalkan 5 orang itu berarti di 168.000. Kalau 10 orang 158.000. Luar biasa. Ya. Selain ini apa lagi Bu program Ramadannya? Kamar tadi ya. Kamar Kalau boleh. Kamar itu kita namanya ceria Ramadan. Cerah ceria Jadi Ramadan. berbeda sama ini kan kuliner ya kan. Iya. Jadi ini ceria Ramadan. Harganya juga sangat luar biasa yang kita nggak pernah keluarin. Jadi 598.000 itu untuk 2 orang sudah termasuk. Berarti kalau either breakfast atau sahur. Oke, wow. Kemudian kalau yang 698 itu dia akan dapatkan 1 iftar. Jadi breakfast and then 1 kali iftar. Wow, jadi memang 2 kali makan gitu ya istilahnya. Yes. Dapat breakfast, nanti bakalan dapat Iftar untuk 1 orang. Iftar untuk 1 orang juga. Iya, Harganya berarti di mana Ibu tadi? 698 dan juga 598.000. Tuh ya bisa langsung dicek aja kan. Kalau misalkan kamu punya kegiatan, punya agenda untuk menginap, jangan kemana-mana. Aku bisa rekomendasi dan juga kasih saran untuk bisa menginap di Horizon Ultima Ratu Serang. Oke. Oh iya, tadi kita sempat ngobrol juga nih sobat kita. Tadi waktu kamera off ya, katanya ada program sempat pesantren apa sih maksudnya Bu? Kita kemarin sempat bikin giveaway sebenarnya. 2 minggu yang kemarin nanya dulu sih market tuh demand-nya gimana sih tentang namanya pesantren kilat di hotel. Alhamdulillah kemarin komennya luar biasa sih. Pesantren kilat di hotel. Yes. Jadi nggak mewah kali itu. Jadi agak sempet kalau di area Bandung itu banyak.
Jadi mereka memang paketnya kalau misalnya untuk bulan Ramadan pasti bikin paket seperti itu. Jadi kayak Oke. 3 days, two night gitu untuk family atau apa. Nah itu yang akan kita create nanti. Wow, jadi itu aku masih bingung nih, belum kebayang nih kalau misalkan pesantren kilat di hotel itu berarti anak-anak sekolah kah atau keluarga kah? Any kind. Jadi intinya kita hanya minimum nanti untuk bookingannya, karena Oke. kan kita ada minimum bookingan ya, itu sekitar 20 sampai 25 orang. Oke. Kalau nanti banyak demandnya lebih ke family, berarti temanya yang akan kita angkat adalah lebih ke keluarga. Oke, jadi bisa dibilang ini Bisa custom lah. Bisa custom Istilahnya lah bisa ya, custom. disesuaikan dengan keinginan itu tadi. Meskipun nanti ada paketnya keluar, tapi kita akan tetap kebutuhannya apa sih? Betul, gitu. betul. Oke. Betul. Luar biasa itu tadi. Nah, ada lagi promonya Bu yang pengen Untuk disepil? yang Ramadan itu. Yang Ramadan Yes. itu, oke, luar biasa. Dan kalau misalkan sobat kita sekali lagi ya pengen main-main ke Horizon Ultima Ratu, kemarin kan aku sempat ngobrol sama Pak Willy ya, Oke, yes. selaku Sales marketing manager. iya, sales marketing manager juga, bahwa katanya bisa check in jam sekian 24. 24 jam. Yes. Masih pokoknya berlaku di dalam bulan ini. Ya, karena kita biasanya jadi tadinya hanya bikin 3 bulan. Oke. Tapi kayaknya dengan kondisi tadi kan, efisiensi, Betul. along the way-nya nanti kita akan tetap ada. Oke, luar biasa. Itu keren banget tuh. Aku sempat kasih info ini ke temenku, Ya. Bu. Terus kayak serius bisa begini Serius. katanya. Kalau Serius menggunakan bisa. promo itu. Kalau menggunakan promo itu dan Jadi harus bookingnya langsung, kita mau promo yang tadi 24 jam. Oke, wow, luar biasa. Tuh ya, sobat kita pokoknya semuanya lengkap, bertabur dengan promo dan yang pasti juga secara konsep gak gitu-gitu aja. Karena kalau misalkan kamu lihat di belakang ini apa sih Bu? Family Fun Executive Room ini apa? Yes, Bisa jadi- dijelasin juga nggak? Bisa Ada tenda-tendanya ini. Ada tendanya ini buat keluarga. Sebenarnya bednya juga seatnya pakai tematik. Ada Seat buat tematiknya. anak-anak. Oke. Kayak ini nih sebenarnya selimut buat anak-anak yang warna pink, sebelahnya yang laki-lakinya. Oke. Cuman karena kita ngambilnya lebih pop up-nya ke siapa namanya tenda. Tendanya ini. Jadi nanti sudah include tadi kayak misalnya ada makanan, Oke. lebih ke light snacks ya. Jadi bukan yang berat. Bukan yang berat, Karena ya. buat si anak-anaknya. Oke. Itu tadi tuh ada free access. nanti langsung to ada- swimming pool. Yes. Ada itu tadi snack-snack dan Ya. juga 2 tipe susu. Ya. Ada strawberry sama coklat. Milkshake. Dan ini kan nanti tapi sarannya adalah memang reservasinya 1 hari sebelumnya karena kan kita harus nge-set. Iya betul, harus di set dulu. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba nih ya sobat kita kayak hari ini banget pengen ini, ya kalau mau nunggu dulu gitu loh di set. Lebih ke situ aja sih. Kalau nggak kamu mau apa-apa. dadakan boleh, Iya, tapi nunggu. kita akan nge-set up ini. Di set betul, dulu betul sekali. gitu. Tapi kalau misalkan pengen lebih better, yaitu tadi ya. Jadi 1 hari sebelum Sebelumnya. kamu menginap sudah Betul. dikonfirmasi untuk pakai family, Family fun, fun. executive room ini. Kalau kolam renang berapa Bu? Kalau misalkan aku nih nggak mau nginep tapi aku mau berenang aja bisa nggak sih Bu? Bisa dong yang Berapa dari itu luar. harganya? Kita kalau misalnya untuk weekend di sekitar 85.000. 85.000. Jadi memang dari luar. Nah, nantinya akan ada ini kemarin sih kita lagi nyari. Jadi buat teman-teman Apa yang nih? biasa ngejar renang, ayo Ah. kita lagi butuh collab buat Oh keren tuh. bikin paket yang memang akhirnya bisa ya. Oh, bisa. Lumba-lumba. Oh lumba-lumba. Jadi dugong. dulu Dugong. pernah, jadi kita ada membership, pengennya kita mau mengembalikan itu kembali. Oke. Jadi yang nanti akhirnya kalau dilihat di sini juga kan udah ada ya, tapi kita mau dari hotel yang memang bikin sudah ada pelatih. Sudah ada pelatihnya, trainernya. Yes. Oke. Kalau ballroom, Ballroom nggak di atas. kalau ballroom, Ballroom agak ngeri kalau di atas. iya, kan? ballroom. Yes. Kalau misalkan ada mungkin untuk acara wedding, gathering, Banget, apa tuh? boleh. Kalau Harganya misalnya- berapa? Kita yang lagi ada promo sekarang ya, Oke. nyebutnya wedang jahe, saudara-saudara. Wedang jahe, Iya. minuman bukan sih itu Bu? Kok wedang jahe? Wedang ruangan jadi hemat. Oke. Jadi kalau sempat ada yang booking hanya untuk karena demandnya di sini kayaknya kalau dilihat lebih pengennya room rental aja ya. Iya. Jadi akhirnya daripada pusing ya udah kita create dah. Gitu. Jadi kita create itu 35 juta dari 50 juta. Oke. Jadi dari 50 juta harganya menjadi 35 juta. 35 juta. Sudah termasuk 2 stall. Oke. Per stallnya adalah 100 pack. Pack. Wow. Yes, dan juga dapat ada free minuman. Wow. Untuk 100 pack juga. And then ada dapat kamar juga untuk si pengantin. Jadi Wow. room rental mendapatkan tadi.
Itu tadi cuma harga 35 juta dari 50 juta. Itu cuma 35 juta sobat kita. Kamu tadi udah dapat itu tadi ada coba? 2 stol. Ingat nih aku nih, ada 2 stol itu dapat 100 packs dan juga ada free minuman juga 100 Betul packs dan sekali. untuk calon pengantinnya kamu dapat kamar. Betul. Ih, keren banget. Terima kasih. Oke, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol ya Bu Inu ya. Sekarang Seru ya. aku pengen memberikan dirimu ini agak sedikit kejutan-kejutan manja gitu. Boleh Mas, silakan masuk. Mas Faisal, ngapain Mas Faisal? Boleh, makasih Aku Mas Faisal. curiga. Ada pantun biasanya kalau masuk pantun. Ubur-ubur Pantun. ikan lele gitu. Ah, bingung dia. Oke, terima kasih Mas Faisal ya. Makasih, Oke, Faisal. ini dia. Langsung Ibu sendiri yang buka. Terus nanti langsung dicek apa sih Asik nih, asik nih. isinya dan juga hubungannya dengan seorang Ibu Inu. Apa itu Bu? Naon sih? Mau Ini neta. mah dari apa sih? Apa sih? STMJ. Iya nah aya acisan. Tahu gitu gua nggak punya duit receh. Gaya. Dolar semua. Apa ya? Coba diingat-ingat dulu nih. Aku sebenarnya ada kisi-kisinya. Apa dong? Aku suka STMJ, yes. Ininya aku bingung. Bingung. Jadi katanya aku dapat info, ada kertas juga tuh. Oh, maaf. Heeh. Oh, Tuh. Coba. aya gunting sagala, ieu teh apa? Oh. Ah. Apa eta? Naon? Apa? Oh, deh, aku juga. Ini dia, kalian bisa aja deh. Apa ini? Oke, jadi si kakak gitu ya. Jadi kadang-kadang suka kakak itu anak aku yang nomor 1. Oke. Gitu. Jadi ini cuman bentuk apresiasi aja sih buat kakak waktu itu. Jadi kayak ini anak ya sampai sekecil apa tuh diguntingin sama dia gitu ya. Terus dibikinin apa ya kayak tahu kan squeezy ya mungkin ngeliat dari YouTube kali ya kan. Jadi cuman amazed aja gitu. Terus Bu, kakak bikin ini ya gitu loh. Buat apa Kak? Saya bilang gitu. Ya buat naruh kalau sisa uang jajan gitu. Karena takut ada mau beli apa-apa tuh. Ya. Jadi nabungnya di situ. Tapi nggak sebaik aku ya udah. Cuman ya. Berarti ini hubungannya sama anak dari Bu Inu. Yes, Katanya yes. juga kalau buku-buku suka digunting-guntingin, dijadiin sesuatu. PR. gitu Jadi ya. gue beliin, kok jadi habis ditulis enggak digunting. Iya. Gitu kan. Emang mungkin cita-cita jadi pengrajin Ya, kali ya. akhirnya makanya aku mikir ya udahlah. Ya udah, luar biasa. Oh, oke. Oke. Terkejut gak Bu Inu? Iya Sempet sih. bingung di awal ya. Apa? Cuman aku nulis ini, iya bener. Oke. Kakak siapa namanya Bu? Kalisa Mejida Akila, love you kakak. Love you kakak. Rajin-rajin ya. Kalau misalkan mungkin ada buku-buku yang lain juga nggak apa-apa digunting aja. Oke, luar biasa banget tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Inu. Terima kasih. Oke, Wow. Ibu. Sebelum aku masuk ada sebenarnya games tipis yang bakalan aku kasih juga nih ya, beberapa pertanyaan. Tapi aku pengen nanya dulu. Aku apalagi di masa sekarang emansipasi wanita udah mulai tinggi juga gitu ya, Bu. Aku penasaran kalau misalkan dari Bu Inu sendiri Ini serius sebagai Ini serius ya? ya lumayan sih, lumayan. Secara perempuan leadership gitu. Ada yang bisa disampaikan nggak atau tips and trick khususnya untuk pada generasi Z, anak-anak muda sekarang mungkin kan ada beberapa anak-anak muda khususnya para wanita nih yang kayaknya gue nggak bisa deh mimpin suatu ini, tapi terbukti gitu loh di Ibu Inu bisa menjadi GM dan juga banyak pengalaman karirnya dan ternyata it's okay dan juga it's fine gitu. Yes. Boleh kasih pesan tips and trick? Tipsnya be Kepada- yourself tapi tetap ingat kodrat. Tetap ingat kodrat. Yes. Oke. Karena itu nggak akan bisa hilang. Jadi be Setuju. yourself tuh dalam artian nggak usah pusing dengerin omongan orang untuk menjadi siapa, Ya. tapi jadi apa yang memang kalian tuh bisa gitu loh. Jangan ngikutin. Ya. Intinya sih gitu. Dan kalau saya sih titip balik lagi integritas ya. Be Ya. true aja sesuatunya, jangan terlalu diada-ada. Ya, setuju. Dan ya balik lagi juga ya sobat kita bahwa kalau misalkan kamu be yourself dan kamu yakin yang kamu lakuin itu benar dan juga positif, gak apa-apa, jalan aja, lurus aja, Betul. lempeng aja. Orang mau ngomong apa? Ya udah. Ya udah, ini cara gue, orang gua nggak salah, ya it's fine gitu loh. Jadi
Untuk para wanita-wanita muda di luar sana yang pengen memiliki mungkin usaha, pengen memimpin sesuatu, be yourself aja, tapi tetap ingat kodrat. Betul. Nah, oke. Sebelum kita closing ya Bu ya, aku pengen ngasih beberapa pertanyaan. Oh boleh. Ya, taruh bawah aja. Sebenarnya agak makasih loh, agak nutupin kan ya. Oh gitu. Kalau disuruh taruh bawah. Oke, kita taruh bawah dulu ya. Ini nama gamenya adalah Rapid Fire Question. Jadi pilihan cepat, Ibu cuma milih doang. Aku tuh suka. Cepet, pokoknya pilih cepet aja. Aku akan mengasih beberapa pilihan dan Ibu harus menjawabnya udah dengan agak cepat. ini loh. Udah agak apa Ibu? Agak Pentiumnya kan beda ya, oh mana iya, Gen Z. aku masih Intel Aku kan, berapa? Ibu Pentium ya. Oke. Pertanyaan pertama, kopi atau teh? Teh tarik. Teh tapi tarik. Kasih susu. Manis banget, emang doyan manis ya Bu Inu ya. Oke, menginap di hotel atau glamping? Glamping. Glamping. Tapi belum pernah. Tapi belum pernah. Oke, mungkin gara-gara penasaran belum pernah makanya. Betul. Glamping. Kalau misalkan di pagi hari nih ya, pagi hari yang cerah, mending sarapan di hotel atau olahraga dulu? Enggak sarapan di hotel juga sih, nasi uduk aja. Nasi cukup, uduk aja tapi ya. Sarapan intinya. Tapi sarapan. Oke, berarti sarapan dulu nih ketimbang olahraga. Meeting atau inspeksi hotel? Meeting atau inspeksi hotel. Mm-hmm. Inspeksi hotel karena mungkin bisa menghasilkan, tapi kalau meetingnya menghasilkan pokoknya cuan. tergantung hasilnya ya. Tergantung hasilnya. Oke. Pelanggan paling berkesan, mending didatengin selebriti atau turis asing? Gimana? Kalau misalkan ada tamu nih ke Horizon, Ibu lebih prefer tamunya itu selebriti, artis, atau turis asing? Tergantung juga. Tergantung juga, tinggal pilih Ibu dua. Oke. Harus pilih selebriti atau turis asing. Selebriti karena bisa naikin. Setuju, oke. Make sense. Terakhir, liburan di pantai atau di pegunungan? Pegunungan. Suka dingin-dingin? Karena saya takut laut. Oh takut laut, kenapa takut laut Ibu? Gak tahu, ngeri aja. Enggak. Nyiroro Kidul. Gak tahu ya, ngeri aja. Kalau merenang aja sih, kalau udah nyelam gini saya agak Udah nggak berani ya? Oh berarti memang ada takut laut. Jadi iya, mending ke cuman gunung lebih aja. ke situ, iya. Agak-agak nanjak sedikit, Iya, keringan bener. sedikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa deh. Oke, agak sayang sih sebenarnya ya. Apa? Ya sering dong, beda konsep. Mandi juga bukan di laut ya Bu ya, di kamar mandi. Bang Ruli ada-ada aja. Oke, itu dia. Dan kalau misalkan ini terakhir, kalau misalkan Ibu Inu diminta menyebutkan 5 kata yang paling menggambarkan Horizon Ultima Ratu Serang, apa? 3 kata aja deh yang ngambarin Horizon Ultima Ratu. 1 katanya apa? Mais. Hospitality. Family. Mais, hospitality, dan juga family. Itu 3 katanya. Oke, luar biasa. Ya, sebelum kita tutup Bu, boleh disampaikan pesan-pesan dan juga harapan Ibu di tahun 2025, baik itu untuk diri sendiri dan juga Horizon Ultima Ratu. Monggo. Buat tim Horizon Ultima Ratu Serang sih sebenarnya. Keep fighting. Keep fighting and then keep positive, karena hal yang baik insya Allah itu akan berakhir dengan baik. Gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi bukan tepuk tangan untuk Ibu Inu GM dari Horizon Ultima Ratu. Terima kasih banyak Ibu. Senang sekali berbincang dan juga mengobrol. Saya minum lagi ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu yang selalu memberikan fasilitas dan juga venue-nya untuk tempat kita syuting. Jadi sekali lagi aku rekomendasikan kalau misalkan sobat kita pengen mampir dan juga cari tempat staycation, tempat kerja, tempat makan, lunch, breakfast, dinner semuanya, aku bisa kasih rekomendasi langsung aja di Horizon Ultima Ratu. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya di @horizonultimaratu. Terima kasih.